Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pagi, siang, sore, dan malam hari adalah waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu menggunakan waktu tersebut. Karena ada orang yang di pagi hari dikasih waktu, sore harinya sudah tidak bisa menikmati waktu. Ada orang yang sore hari dikasih waktu, pagi harinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang siangnya dikasih waktu, malamnya sudah tidak bisa menikmati waktu. Karena itu marilah kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jika waktu telah tiba, maka kita tidak bisa lagi menggunakan waktu. Itulah yang dinamakan ajal. Di kesempatan pagi yang cerah ini, seorang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani, semoga Allah merahmatinya, semasa hidupnya pernah berkata, Al-ayamu tamdi wala adri. Hal azidta qurban minallah au ba'idan minallah. Hal nuhasabu anfusana ala hadzal amri. Yang artinya hari-hari terus berlalu. Sementara saya tidak tahu apakah saya semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dengan Allah. Sudahkah kita menghisab diri kita dalam perkara ini? Al-Qaulul Mufid jilid 1 halaman 150. Jadi Syekh Muhammad bin Salih ini Al-Utsmani ini mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari yang terus berlalu, waktu-waktu yang ada ini hendaknya kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah pikirkan, hari-hari kita ini makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah. Perbuatan kita ini coba dipikirin loh. Wahai jiwaku, pikir sama kamu. Hisab sama kamu. Apakah makin jauh dengan Allah atau makin dekat dengan Allah? Orang yang makin jauh dengan Allah, maka dia jauh dengan Al-Quran tentunya. Jauh dengan sholawat, jauh dengan kebaikan, jauh dengan masjid, jauh dengan orang-orang soleh. Jika hari-harinya dijauhi oleh orang-orang yang soleh, jauh dengan Allah, jauh dengan Al-Quran, maka sudah dipastikan kita semakin hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, ayat 9 sampai ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai harta kita, anak kita menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian gara-gara anak jadi jauh dengan masjid, gara-gara anak jadi jauh dengan Quran, gara-gara harta jauh dengan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang terpakung di dalam rumahnya tidak pernah ke masjid. Orang terpakung di dalam rumahnya tidak pernah sholat berjamaah. Orang terpakung di dalam rumahnya tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Ini namanya orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengajak kepada kita, dan infakkanlah sebagian harta dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu salah seorang di antara kamu. Allah mengajak meminfak kepada kita untuk membantu saudara kita di Palestina, di belahan dunia ini, bahkan di Indonesia ini masih banyak musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang harus kita bantu, saling bantu, bukan saling merugikan, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala mengajak yang demikian itu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Saudara-saudara kita, alhamdulillah kita bisa belajar dari saudara kita Haji Syamsuddin, di mana beliau sebelum meninggal dunia 3 bulan 4 bulan sebelum meninggal dunia, beliau telah menjadi donatur donatur Palestina. Walaupun hanya 25.000 sampai 50.000 per bulan, itu merupakan menunjukkan bahwa kepedulian beliau terhadap saudara kita yang jauh, saudara kita di Palestina, itu akan membawakan keberkahan di dalam kuburnya. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya sedekah. Kita doakan semoga kuburnya dijadikan taman-taman surga karena barokah sedekah. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga tergugah hatinya untuk membantu saudara kita di Palestina, saudaraku. Saudaraku yang masih malas-malas berinfak untuk Palestina, dengarkan nasihat ini dan tausiah ini berulang-ulang. Insya Allah akan membuka hati Anda, membersihkan kotoran-kotoran dan membersihkan kemauan-kemauan yang buruk menjadi kemauan-kemauan yang baik. Mari kita sama-sama bantu saudara kita. 1 bulan 1 kali 25.000, saudaraku. Sisihkan harta kalian, jangan untuk habiskan buat keluarga saja, jangan kau habiskan buat makan saja, jangan kau habiskan buat kepentingan dunia saja. Sisihkan sebagian kecil, saudaraku, untuk saudara kita, agar kita mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, Innallaha fi aunil abdi madama abdi fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya jika hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Demikian tausiah pagi ini semoga bermanfaat, bisa didengarkan di siang hari, di malam hari maupun di petang hari. Tausiah ini insya Allah akan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada masjid, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendekatkan infak kita kepada saudara-saudara kita. Berinfaklah saudaraku sebelum datang menjemputmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.